Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sarana ilmiah. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah sangat berkaitan erat dengan bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dalam berpikir membantu untuk mengkomunikasikan jalan pikiran kepada orang lain. Berpikir sebagai hasil kegiatan otak manusia tidak akan ada artinya apabila tidak diketahui oleh orang lain. Cara untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain adalah menggunakan sarana bahasa. Bahasa merupakan lambang serangkaian bunyi yang membentuk suatu arti tertentu, menurut Surya Sumantri tahun 2003. Bahasa merupakan pernyataan pikiran atau perasaan sebagai alat komunikasi manusia yang terdiri dari kata-kata atau istilah-istilah dari sintaksis. Kata atau istilah merupakan simbol dari arti sesuatu, sedangkan sintaksis merupakan cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna, menurut dosen filsafat ilmu UGM tahun 2010. Nah, suatu objek dapat dilambangkan dengan bunyi tertentu, misalnya suatu alat berbentuk runcing yang diisi tinta dan digunakan untuk menulis dilambangkan dengan bunyi pena. Untuk melambangkan warna yang sama dengan darah digunakan bunyi merah. Dari kedua kata tersebut, pena dan merah dapat dibuat sebuah kalimat bermakna menjadi Andi membeli sebuah pena merah. Unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa menurut Bakhtiar tahun 2004 adalah simbol-simbol. Yang kedua, simbol-simbol vokal. Yang ketiga, simbol-simbol vokal arbitrer. Yang keempat, suatu sistem yang terstruktur dari simbol-simbol yang arbitrer. Yang kelima, dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Selanjutnya yaitu statistika matematika. Dalam bahasa Inggris, mathematical statistics merupakan aplikasi matematika pada statistika yang asalnya dilahirkan sebagai suatu sains untuk negara atau state, kumpulan dan analisis fakta-fakta mengenai suatu negara, ekonomi, tanah, militer, populasi, dan lain-lainnya. Teknik matematika yang digunakan di sini meliputi analisis matematis, aljabar linear, analisis stokastik, persamaan diferensial, dan teori probabilitas pengukuran teoritis. Statistika matematika telah diilhami oleh statistika terapan serta mengembangkan banyak prosedur pada penerapannya. Kali ini saya akan membahas tentang logika. Secara singkatnya, logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan dalam berpikir. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Apa sih gunanya kita belajar tentang logika? Logika itu dapat membantu kita untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Karena dengan berpikir, kita dapat memperoleh kebenaran dan menghindari kesesatan. Proses berpikir itu sangat penting. Berpikir yang logis juga menandai tingkat berpikir seseorang. Adapun hubungan antara filsafat dan logika yaitu keterkaitan antara filsafat dan ilmu logika, yaitu sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Yang terakhir yaitu fungsi ataupun kegunaan logika, yaitu 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat yaitu memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis.